Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantuk tuh. Ini matanya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, man dalla ala khairin ka ajri fa'ilihi amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada takmir masjid Al-Hidayah Berikhidmat, Bapak Haji Hamid beserta seluruh perangkat kepengurusan masjid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan kesabaran, amin, diberikan ketabahan, amin, dalam mengurus masjid yang ada di Beringin 4 ini. Kepada yang terhormat para ustaz, ustazah, ada Ustaz Rusai, alhamdulillah hadir pada siang hari, pada malam hari ini. Ada Ustaz Iksan dan ustaz-ustaz yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan kesabaran dalam membimbing anak didiknya. Mudah-mudahan anak didiknya dijadikan anak didik yang solih dan solihah, amin ya robbal. Para kiai, ada Bapak Kiai Martio, Bapak Kiai Kaswadi, Bapak Kiai Buksin, banyak para kiai di sini, Bapak Asminto, kemudian ada Bapak Sekdes, alhamdulillah dari aparatur pemerintah juga hadir, para dusun, Bapak Oki, alhamdulillah hadir, perwakilan dari Sinar Jawa, Ustaz Asminto, alhamdulillah hadir, dan Ustaz Sutris, alhamdulillah juga hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan berkah, maslahat di wal dunya hatal akhirah, amin ya robbal. Tokoh masyarakat banyak yang hadir, Bapak Samsudin alhamdulillah hadir di sini, dan para tua-tua kampung semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga alhamdulillah perintis Bapak Eka, perintis Manakib, alhamdulillah juga sempat hadir. Biasanya beliau sibuk, tapi alhamdulillah malam hari ini bisa hadir, amin ya robbal alamin. Semuanya diberikan keistiqomahan, diberikan barokah, maslahat di dunia hatal akhirah. Sesepuh dari Talang Jawa, alhamdulillah Bapak Hamid juga hadir. Semoga semuanya bisa bersama-sama untuk menyebarkan agama Allah, li'ilahi kalimatillah, amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah tidak ada yang ngantuk.
Tapi semangat. Keringetan Bu ya? Ya, banget. Kalau sudah keringetan, insya Allah pulang ke rumah jadi sehat semuanya. Amin. Ya Robbal. Mari bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam mari kita sampaikan, kita sanjung agungkan keharibaan Nabi kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam kita mendapatkan syafaatul ulama kelak di yaumil jaza. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersama-sama berzikir kepada Allah. Kita bersama-sama mengingat keagungan Allah, dan tidak lupa pula kita mengingat apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dari mulai pagi sampai malam hari ini, sudahkah kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Yang pertama adalah nikmat sehat. Banyak di luar sana yang kepingin pengajian seperti malam hari ini, tetapi tidak bisa karena sedang di rumah sakit. Ada yang di rumah mungkin kepingin hadir pada malam hari ini ikut acara Isra Mi'raj, karena kakinya sakit nggak bisa hadir. Namun alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini termasuk insan-insan pilihan Allah. Walaupun kakinya sehat, walaupun badannya sehat, kalau tidak dipilih oleh Allah malam hari ini bisa hadir di masjid ini, tidak mungkin akan hadir. Insya Allah duduknya kita bersama di Masjid Al-Hidayah ini akan bersama-sama kita duduk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam mukadimah saya sebutkan hadis Rasulullah, man dalla ala khairin ka ajri fa'ilihi. Siapa orangnya yang mau menunjukkan jalan yang baik, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala apa yang telah diberikan kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut melaksanakan apa yang ajakan Bapak Ibu sekalian, maka akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama adalah pahala mengajak, dan yang kedua adalah pahala orang yang melakukan daripada ajakan para Bapak Ibu sekalian. Maka jangan bosan-bosannya kita mengajak kebaikan kepada saudara-saudara kita, walaupun yang diajak itu tidak mau. Namun apabila yang diajak itu melaksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang tersebut. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di khususnya Pondok Datar Lebuai, di Sinar Harapan ada zikir. Kemudian di Talang Jawa ada zikir zikiran. Kemudian di Beringin ada zikir zikiran. Kemudian di Talaksana ada zikiran. Insya Allah kampung desa yang selalu berzikir dan ingat kepada Allah, maka desa tersebut akan dijadikan desa yang barokah, desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Itu janji Allah. Sebab datangnya malapetaka, datangnya bencana, salah satunya adalah orang-orang yang sudah tidak mau mendekat kepada Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Di rumah maghrib sekarang sudah mulai dibuka di Kedaung Air Bakomat. Kemudian alhamdulillah kemarin malam Jumat Kliwon saya ke Kedaung mana? Kedalaman. Kemarin malam Jumat di Air Bakomat. Besok
tadi pagi ada orang datang ke rumah minta dibuka di sinar manca. Alhamdulillah. Kemudian insya Allah merambah ke wilayah, insya Allah ke seluruh yang ada kecamatan yang ada di kampus. Amin ya Rabbal. Yang untuk bersama-sama agar kampus ini terjaga daripada malapetaka. Amin ya Rabbal alamin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita selalu untuk berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Saya di zamanun alal ummati yang hiluna minal ulama'i wal fuqaha'i fal yamtalihimullahu bi salasi baliyatin ulaha yarfa'illahul barakata min kasbihim wassaniyatu yusolituna sultanan alaihim dolima wassalisu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Negara kampung akan hancur karena tiga perkara. Karena yang biruna minal ulama wal fuqaha, yang inti dari tiga perkara tersebut adalah orang-orang tersebut yang biruna minal ulama wal fuqaha, lari dari para ulama dan lari dari para fuqaha. Mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim, matinya orang yang pintar agama, ini akan matinya dunia. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di beri tempat ini nggak ada yang bisa ngurus jenazah, gimana? Hancur tidak? Apa mau seperti hewan? Tidak ada yang bisa sholat jenazah. Satu lebu ini tidak ada yang bisa mengurus jenazah, tidak ada yang bisa menguburkan jenazah, tidak ada yang bisa memandikan jenazah. Akhirnya seperti alhamdulillah nih, jadi alhamdulillah ustaz-ustaz dari mana-mana masuk ke lebu, memberikan bimbingan, memberikan pengajian dalam rangka agar kita tidak lari daripada para alim ulama. Kalau sudah lari dari para alim ulama wal fuqaha dan ahli fikih, pasti yang pertama adalah yaqiluna minal ulama wal fuqaha fal yaqtalihumullahu bisalasi baliyatin, maka akan ada 3 ujian di kampung tersebut. Bu, jangan benci dengan ustaz, Bu ya. Jangan benci pada guru-guru ngaji. Jangan benci dengan orang-orang yang mengulang alif bata. Jangan benci dengan orang-orang yang ngaji, ustaz-ustaz yang memberikan pelajaran Al-Quran. Hati-hati. Akan datang pada orang tersebut al-ula wal fuqaha, al-ula yarfa'ilahul barakata min kasbihim. Apapun pekerjaannya, apapun hasil rezekinya, akan tidak ada berkahnya. Na'udzubillah, tidak ada berkahnya. Kelihatannya banyak tapi dimakan nggak jelas, dimakan di rumah tangga ruwet. Hati-hati. Yang pertama adalah akan diberi ujian orang yang lain dari alim ulama. Yang pertama, harta bendanya tidak akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa berkah itu? Berkah aiziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Banyak harta, tetapi kalau tidak ada berkahnya, tidak ada tambah kebaikan terhadap harta tersebut. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan para agnia yang ada khususnya di dusun Lebuai, di Pekon Lebuai ini cinta dengan para alim ulama. Amin ya robbal. Hartanya berkah, rumah tangganya berkah, umurnya berkah, masalah insyaallah husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, wasan
ayatu yusallituna sultanan dolima. Orang yang sudah lari daripada alim ulama kata Rasul, wal fuqaha dan lari alim fikih, maka akan diturunkan aparatur pemerintah, pejabat pemerintah yang zalim. Nauzubillah min. Insyaallah jika aparatur pemerintahnya mendekat ulama, saling kerjasama dengan ulama, umara, bergandeng tangan dengan ulama, insyaallah akan terbimbing dan tidak menjadi pejabat aparatur pemerintah yang zalim. Amin ya robbal. Kata Rasulullah yang lebih mengerikan, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga akan keluar dari dunia, akan disambut nyawanya oleh Allah tanpa membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah sekali lagi khususnya di program Labuan ini betul-betul cinta dengan para alim ulama, cinta dengan ahli fikih, kemudian keluarganya akan diberikan berkah rezekinya, berkah hartanya, pemimpin-pemimpin yang adil yang bisa berjuang untuk menegakkan agamanya Allah. Amin ya rabbal. Dan kita semua diambil nyawa oleh Allah husnul khotimah, tidak kita keluar tanpa kecuali membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Telah aku berjalankan demi subhanalladzi maha suci Allah, aku telah memperjalankan hambaku. Kalau dalam kata asro itu artinya memperjalankan. Sebetulnya tidak ada yang aneh dalam ayat ini, tidak ada yang tidak masuk akal, tapi masuk akal semua. Melihat perjalanan Rasulullah yang hanya satu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, ini cuma satu malam, mikrot satu malam kembali sebelum subuh sudah di Mekah. Tidak ada yang aneh dan itu masuk akal semua. Sebab apa? Asra bi 'abdihi, telah aku berjalankan hambaku. Jadi Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah itu tidak jalan sendiri. Ada yang memperjalankan. Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari Pringsewu ke dari Lebuai ke Pringsewu berapa jam? Kalau jalan sendirian berapa? Mungkin 2 hari. Ibu-ibu ngomong di cerita sama, saya dari Pringsewu cuma berapa? Cuma 3 jam. Padahal harusnya 1 hari 1 malam. Iya. Kenapa? Bisa kan cuma 1 jam. Kenapa? Sebab saya ikut mobilnya Pak Samsudi. Berarti yang memperjalankan Bapak Samsudi. Saya ikut mobilnya Mas Eka cuma 1 jam. Iya, karena ikut yang memperjalankan berarti Mas Eka. Jadi nggak aneh. Rasulullah ini berjalan dari Mekah ke Madinah, kemudian ke atas sudah mutar sampai Mustafa bertemu Allah, kembali lagi hanya 1 malam. Jadi nggak aneh, masuk akal. Sebab apa? Yang memperjalankan adalah yang maha segala kalau kata orang nggak masuk akal, kalau kata saya masuk akal. Betul Pak? Oleh sebab itu para jamaah sekalian, tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin di dunia ini. Karena Allah apabila berkehendak hanya faidah pada amr wa innama yaqulahu kun fayakun. Syaratnya Bapak Ibu sekalian yakin dalam hati masing-masing. Sebab anak dan doni nafsi aktivi. Saya itu kata Allah apa menurut prasangka hambaku. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ini sudah mengukur diri sendiri
sendiri. Padahal yang ada pada diri sendiri ini adalah kepunyaan Allah. Kalau mengukur diri sendiri, kalau mengukur otak sendiri, pasti tidak akan mampu. Kita adalah punya Allah, berarti Allah lah yang akan mengukur kita. Apapun yang ada pada diri kita, Allah pasti mungkin, pasti serba mungkin. Yang mustahil pasti akan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita berzikir manaqib ini, mudah-mudahan sekali lagi tujuan kita adalah ridho Allah, sesuai dengan apa perkataan para waliullah, ilahi anta maksudi wa ridhoka maqlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini adalah ucapannya para waliullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dilajari ben podo jadi wali. Amin ya robbal. Ya kalau nggak bisa seperti jadi wali sama, ya jadi wali nikah. Amin ya robbal alamin. Tapi insya Allah dengan kita selalu berzikir manaqib, kita selalu untuk tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun kita tidak bisa seperti beliau, seperti orang-orang yang menjadi pangkatnya wali, setidaknya kita digendong, kita gandengan dengan para waliullah. Insyaallah amin ya robbal alamin. Ila hadinya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dari masjid ke masjid. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ini masjid itu nomor berapa, Bu? Masjid dengan kebun itu masih sering ke masjid apa sering ke kebun? Jujur semua ini orang berdua ini masih sering banyak ke kebun. Saya sama, Bu, masih sering banyak ke kebun, masih sering banyak sholat di rumah. Tetapi dari masjid ke masjid artinya bukan hanya ke masjid tempatnya, dari tempat sujud yang satu ke tempat sujud yang lain. Sujud bukan hanya di masjid. Sebab intinya daripada Isra Mi'raj adalah sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari masjid ke masjid, dari rumah ke kebun, dari masjid ke masjid, dari tempat sujud yang ada di rumah pindah ke tempat sujud yang ada di kebun. Kira-kira bapak kalau ke kebun bawa ganti nggak Pak untuk sholat? Terus bawa. Satu hari ke kebun nggak bawa apa-apa, yang dibawa cuma botol. Isra Mi'raj dari masjid ke masjid, dari sholat yang ada di rumah pindah sholat ke kebun, zuhurnya di kebun. Itu namanya Isra Mi'raj, pindah. Tabdilu sayyi'ah bil hasanah, pindah dari perkara yang buruk menjadi perkara yang baik. Kalau hanya dari tempatnya masjid ke masjid ke masjid, tapi kalau di masjid cuma pindah nggak sholat itu gimana? Artinya tempat sujud pindah ke tempat sujud yang lain, tempat sujud yang lain pindah. Artinya bepergian kemanapun harus melaksanakan sholat. Insya Allah amin ya robbal alamin. Sebab sholat ini tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk, tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring, nggak bisa dengan berbaring. Itu cukup dengan kedipan, udah berbaring kedipan mata nggak bisa, cukup dengan hati nggak bisa, ya udah disolati. Maka sholat itu adalah perkara yang tidak dapat ditinggalkan. Maka Rasulullah berpesan kepada umatnya, as-sholat, sholat. Ya
ya ummati, umatku, sampai mati kita tetap harus melaksanakan sholat. Tidak ada perkara yang pertama ditimbang dari amal-amal yang lain kecuali yang pertama ditimbang adalah sholat. Zakatnya rajin, puasanya rajin, ya, ibadahnya ibadah hajinya itu hampir tiap tahun berangkat, tapi kalau nggak sholat hapus semua. Alhamdulillah min. Maka sholat sudah pasti syahadat, sholat sudah pasti zakat, sholat sudah pasti berpuasa, sholat sudah pasti haji. Yang masih ingat kemarin kita langgaman pentingnya sholat kalau tidak syahadat tidak sah. Tetapi orang syahadat tidak sholat sudah masuk rukun Islam. Sholat sudah pasti zakat, kalau zakat belum tentu sholat. Kenapa zakatnya orang sholat? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri. Ini adalah zakatnya orang-orang yang sholat. Zakatnya fakir miskin yang tidak punya nisab untuk berzakat, hartanya tidak wajib yang dizakati, maka cukup dengan sholat 5 waktu, maka dia juga bisa berzakat. Amin ya robbal. Kemudian puasa, kalau sholat sudah pasti puasa, tapi kalau puasa belum tentu sholat. Gak ada orang Allahu Akbar haus minum dulu, boleh? Gak boleh, itu menjadi batal sholatnya. Artinya setiap orang yang sholat itu pasti puasa, tetapi orang yang puasa itu belum tentu sholat. Kemudian haji, orang yang haji berkali-kali belum tentu sholatnya itulah rajin. Tetapi kalau orang sholat 5 waktu pasti dia ibadah haji. Bagi orang-orang yang tidak mampu hartanya, tidak bisa untuk berangkat haji ke Baitullah, cukup dengan sholat 5 waktu yang sungguh-sungguh, maka dia termasuk orang yang sudah